Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan nama saya. Nama saya Iwan Maminana, SMSI, dosen tetap yayasan pada perguruan tinggi Universitas Puan Bangladesh Nusantara. Ada SK yayasan saya, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2012. Artinya sudah 10 tahun saya mengajar di perguruan tinggi ini. Adapun mata kuliah yang akan saya ajarkan yaitu manajemen proyek pembangunan. Salah satu mata kuliah di semester 7 pada program studi administrasi publik. Selanjutnya, mata kuliah manajemen proyek ini dengan kode mata kuliah 40 SS3 dengan 3 SKS. Adapun pembahasan tentang manajemen proyek yaitu bergantung kepada RPS yang kami pedomani, termasuk tentang pengantar perkuliahan. CPMK-nya itu ada beberapa, ya, dan dari satu tentang definisi dan aspek manajemen proyek, kemudian karakteristik dan siklus manajemen proyek, serta identifikasi struktur organisasi proyek. Berbicara tentang mata kuliah manajemen proyek, di mana pada mata kuliah ini yaitu manajemen proyek pembangunan, perlu diketahui bahwa pembangunan itu adalah proses perubahan dari berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek infrastruktur, dan seterusnya. Tujuannya kemudian yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari peningkatan sumber daya manusia secara menyeluruh melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal. Pendidikan formal yang saat ini kita bahas tentang manajemen proyek itu, ya, sesungguhnya manajemen yang diajarkan kepada mahasiswa, sekalipun sesungguhnya program studi kita yaitu administrasi publik, antara manajemen dan administrasi yaitu dua kata yang berbeda. Menurut Profesor Miftah Toha, bahwa antara manajemen dan administrasi adalah dua kata yang berbeda dan digunakan secara silih berganti, dapat digunakan secara silih berganti tanpa kehilangan maknanya. Artinya apa? Kita harus mampu memproporsi tentang manajemen dan administrasi tersebut, sehingga penggunaan kata manajemen dan administrasi itu bisa jelas tahu arah yang sesungguhnya. Selanjutnya, pada RPS manajemen proyek yaitu tentang pembahasan tentang bagaimana kemudian proyek itu kita bahas secara universal, bukan secara yang lebih dikatakan lebih profesional, karena pembahasan kita bagaimana proyek itu, apa saja jenis pekerjaan proyek, ya. Jadi mulai dari pekerjaan proyek konstruksi, manufaktur, penelitian, dan berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan
tersebut. Di dalam pekerjaan proyek, bukan saja di sektor pemerintahan atau sektor publik, tetapi lebih kepada proyek-proyek swasta maupun proyek-proyek gabungan antara proyek swasta dengan proyek negara. Dalam pekerjaan proyek, pertanggungjawaban dalam suatu pekerjaan tersebut itu tidak lepas dari panitia yang bekerja pada proyek tersebut, mulai dari pengendali, ya, Pimpro, ada juga istilah PPK, pejabat pembuat komitmen, serta orang-orang ataupun organisasi yang ditunjuk sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga mulai daripada konsultan sampai dengan kontraktor. Ulasan tentang manajemen proyek tersebut, ya, aspek-aspek pendukung daripada pekerjaan proyek tersebut paling tidak mampu diidentifikasi bagaimana pekerjaan proyek tersebut mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan tersebut. Proyek dibatasi oleh waktu dan ada juga istilah proyek multi-year kalau proyek itu dengan skala besar, katakanlah pembangunan jalan tol, ya, yang memakan waktu yang 1 tahun lah atau sampai 2 tahun malah para mahasiswa sekalian. Selanjutnya, selain daripada triple constraint, yaitu ada modal, ada waktu, dan ada mutu yang kita harus perhatikan betul, ada juga yang namanya siklus proyek, mulai dari tahap perumusan gagasan, di mana pada tahap perumusan gagasan ini terdiri atas kajian, ya, kerangka acuan dan studi kelayakan. Maksudnya adalah apakah layak dalam pekerjaan proyek tersebut diadakan di tempat yang sesuai dengan gagasan yang telah ditentukan. Selanjutnya tahap detail desain. Jadi tahap detail desain ini terdiri atas kegiatan analisis fungsi dan preliminary desain terhadap produk yang akan dibuat. Desain engineering terinci serta pembahasan pembagian produk dengan acuan spek atau spesifikasi yang akan digunakan nantinya, di mana ada kriteria gambar desain yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, tahap pembangunan dan integrasi sistem, di mana pada tahap ini melakukan studi pengembangan fasilitas serta peralatan yang akan digunakan, lalu melakukan proses integrasi terhadap sistem. Selanjutnya, membuat prototipe, kemudian manufaktur, perakitan dan instalasi. Manufaktur, kegiatan tahap ini adalah melakukan pembelian material dan peralatan secara fabrikasi komponen produk untuk mempersiapkan produksi massal. Selanjutnya, terakhir adalah perakitan dan instalasi, di mana pada kegiatan ini terdiri atas merakit komponen produk menjadi produk akhir, mengenakan tes, inspeksi dan uji coba sebelum sampai kepada pengguna. Jadi
pekerjaan proyek itu tidak serta-merta dikerjakan kemudian digunakan, tetapi ada yang namanya uji kelayakan, apakah bisa digunakan, layak digunakan, sehingga tingkat keamanannya bisa terjaga. Karena bagaimanapun juga yang namanya pekerjaan proyek itu harus ada pertanggungjawaban, mulai dari perencanaan sampai kemudian akhir pekerjaan tersebut. Selanjutnya, siklus proyek infrastruktur, di mana pada tahap konsep proyek itu, pada tahapan ini biasanya pemerintah membuat rancangan konsep, ya, untuk proyek jalan tol misalnya, dengan mengacu kepada kebutuhan yang mendesak serta mempunyai cukup akses dengan jaringan yang jalan yang sudah ada. Pihak swasta dapat juga mengajukan proposal, ya, kepada pemerintah dengan pertimbangan teknis serta finansial yang cukup memadai. Selanjutnya ada beberapa tahap yang mungkin pada saat ini belum bisa saya selesaikan karena kita belum masuk kepada tema LPSS pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa sekalian, saat ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-5, ya, di mana pada pertemuan ke-5 ini, yaitu kita akan membahas tentang mengidentifikasi organisasi proyek manajemen, ya. Sedikit saya ulas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana kita mengetahui apakah proyek itu, kenapa mesti ada yang namanya proyek, kemudian apa fungsi daripada proyek tersebut. Eksistensi dari proyek itu tidak lepas daripada asas manfaat. Asas manfaat. Manfaat ini kemudian apa? Tentulah manfaatnya yaitu untuk berguna kepada masyarakat atau publik. Ya, berbicara masalah proyek bukan berbicara masalah proyek konstruksi atau sejenisnya saja. Berbagai macam jenis-jenis proyek yang akan kita bahas, dan kita hanya membahas dalam hal yang dasarnya saja, karena sesungguhnya mata kuliah manajemen proyek ini adalah mata kuliah khusus untuk fakultas teknik, karena kita di bidang humaniora atau ilmu sosial kita hanya mengetahui sebagian kecil saja. Para mahasiswa sekalian, pada pertemuan pertama dan kedua kita memahami tentang triple constraint, ya. Ada yang namanya triple constraint. Triple constraint ini, ya, inilah yang berfungsi bagaimana sesungguhnya proyek itu, ya. Ada beberapa faktor dari triple constraint itu. Yang pertama adalah masalah mutu atau kualitas, waktu, kemudian modal atau uang atau finansial, ya. Ketiga hal tersebut, yaitu mutu, waktu, dan modal,
uang itu, ya itulah yang kemudian bersinergi untuk mendapatkan suatu proyek atau mengerjakan proyek tersebut. Kenapa proyek itu ada? Karena kita harus melihat asas manfaatnya apa untuk kepentingan publik. Beberapa jenis proyek yang ada di Indonesia secara umum para mahasiswa sekalian, adanya jalan tol yang menghubungkan antara Bandung dan Jakarta. Ada 3 kabupaten yang dilewati, yaitu Cikampek, Purwakarta, Padalarang. Makanya tol tersebut disebut dengan tol Cipularang. Ya. Itu proyek-proyek besar para mahasiswa sekalian. Begitu pula proyek yang menghubungkan antara Surabaya dengan Madura. Ada jembatan yang dibangun, ya, itu adalah jembatan Suramadu. Ya. Nah, asasnya apa? Manfaatnya apa? Untuk menghubungkan antara Pulau Jawa Timur, ya, Surabaya dengan Madura. Begitu pula antara Jakarta dengan Bandung, karena orang-orang Jakarta pada hari ini biasanya macet di Puncak Bogor. Oleh karena itu dibangunlah proyek itu proyek yang sudah beberapa tahun yang lalu pada masa sekarang. Asas manfaatnya makanya proyek itu ada, dan bagaimana kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau publik. Proyek itu ada, ya. Proyek itu ada. Mulanya ada yang namanya musrembang atau musyawarah rencana pembangunan, di mana musrembang tersebut diadakan di kantor lurah ataupun kantor desa. Mungkin ada pertanyaan yang muncul daripada mahasiswa terkait dengan karakteristik dan siklus manajemen proyek. Silakan pada mahasiswa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Saputra. Dari materi yang Bapak sampaikan, ada hal yang ingin saya tanyakan dan saya kurang paham, yaitu bagaimanakah tahapan rumusan gagasan manajemen proyek. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu masuk kepada siklus dalam manajemen proyek, ya. Pertanyaannya yaitu tentang tahap rumusan gagasan. Di dalam pekerjaan proyek para mahasiswa sekalian, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen proyek, berbicara tentang manajemen tentu tidak lepas dari apa dalam istilah sistem manajerial. Apa itu manajerial? Manajerial yaitu yang berkaitan tentang unsur-unsur manajemen. Apa itu unsur-unsur manajemen? Yang beberapa pertemuan yang lalu, ya, bagaimana unsur-unsur manajemen itu menurut George Terry mengungkapkan bahwa planning, organizing, activating, dan controlling. Tahap perumusan gagasan itu masuk ke tahap yang namanya perencanaan, ya. Perencanaan yaitu terdiri atas kegiatan perumusan gagasan. Ada ide yang keluar tentang gagasan tersebut, tentang serta kerangka acuan studi kelayakan, apakah layak kemudian, ya, ditempatkan pekerjaan proyek ini di sini, sehingga pada nantinya bisa berpengaruh positif kepada masyarakat. Tentulah yang namanya proyek itu ada yang namanya biaya dan jadwal yang harus ditentukan sebelumnya, ya. Pekerjaan proyek tidak serta-merta langsung diadakan begitu saja, tetapi ada beberapa orang yang berpengaruh atau berperan penting dalam pekerjaan proyek tersebut. Pekerjaan proyek mulai dari yang pengguna anggaran,
KPA namanya, ada juga yang namanya PPK. KPA biasanya pejabat kepala dinas, sedangkan PPK biasanya orang-orang yang ada di dalam kantor tersebut. Ya, PPK itu yaitu pejabat membuat komitmen. Dia berbuat komitmen atau membuat komitmen kepada kontraktor yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Saya rasa itu pertanyaan yang bagus. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sulhayati. Di sini saya ingin bertanya mengenai dalam siklus proyek, bagaimana cara membuat prototipe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus tentang prototipe. Prototipe yaitu suatu kegiatan atau sebelum produk akhir dihasilkan, biasanya dibuatlah prototipe. Ya, prototipe yang kemudian langsung diuji coba untuk mendapat masukan bagi kegiatan-kegiatan berikutnya. Para mahasiswa sekalian, berbicara masalah proyek, ya tentu ada yang namanya desain. Ada desain dan ada pula yang namanya perencanaan. Desain yaitu menggambar atau gambaran umum tentang proyek yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Ya, barulah kemudian prototipe itu ya menjadi masukan bagi kegiatan berikutnya, sehingga pada saat pekerjaan proyek yang akan datang ya tidak terganggulah kemudian kegiatan-kegiatan yang prototipe sebelumnya. Saya rasa itu. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mengadakan identifikasi organisasi proyek manajemen. Ya. Para mahasiswa sekalian, agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai, dilakukanlah proses termasuk di dalamnya pertama yaitu mengidentifikasi organisasi proyek. Identifikasi dan pembagian kegiatan proyek perlu diketahui untuk menentukan volume pekerjaan, macam dan jenisnya, kebutuhan sumber daya, jadwal pelaksanaan, serta anggaran sehingga dapat dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan proyek tersebut. Itu sesungguhnya substansi daripada pertemuan kita kali ini. Para mahasiswa sekalian, identifikasi atau pembagian kegiatan proyek perlu diketahui untuk menentukan volume pekerjaan. Dalam pekerjaan proyek, ya, pada tahap awal pekerjaan proyek kita harus mengetahui atau umumnya kontraktor harus mengetahui volume pekerjaan yang akan dilaksanakan, karena terkait masalah waktu yang akan disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan, ya, tanpa meninggalkan yang namanya mutu atau kualitas serta pernyataan modal yang akan digunakan dalam pekerjaan proyek tersebut. Oleh karena itu, ya, pekerjaan proyek tidak serta-merta dilakukan oleh kontraktor, tetapi ada pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait tergantung jenis pekerjaan proyek tersebut. Ya, ada yang namanya konsultan, dialah yang mendesain, ya, dia pula yang merencanakan pekerjaan tersebut, sehingga hasil daripada pekerjaan tersebut sesuai dengan apa petunjuk teknis yang ada dalam pekerjaan proyek tersebut. Di sini kita akan membahas, ya, volume pekerjaan. Para mahasiswa sekalian, dalam pekerjaan proyek, dalam triple contract ada waktu yang telah ditentukan. Kita tidak boleh, pekerjaan proyek tersebut tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
Kalau melebihi akan ada yang namanya sanksi yang diberikan kepada pekerja proyek tersebut. Selanjutnya, kebutuhan sumber daya. Kebutuhan sumber daya tidak serta-merta hanya menunjuk orang untuk bekerja dalam pekerjaan proyek tersebut, tetapi orang-orang yang ahli dalam pekerjaan proyek itu. Ya, misalnya dalam pekerjaan proyek gedung, ya tentu ada yang bertindak sebagai bagaimana dia mampu membangun gedung tersebut, ya, mulai dari fondasi sampai kemudian lantai, kemudian sampai kemudian atapnya, itu punya sumber daya tersendiri. Begitu pula dalam elektrikal mekanikal yang terkait masalah pemasangan instalasi listrik, itu punya sumber daya tersendiri. Ya. Para mahasiswa sekalian, ya, pembahasan tentang identifikasi dan pembagian kegiatan, ya, itu sudah kita bahas. Selanjutnya, pengelompokan penanggung jawab kegiatan. Yang kedua ini yaitu agar hasilnya maksimal, pemilihan penanggung jawab organisasi disesuaikan dengan keahlian, keterampilan, kemampuan personil di bidangnya, sehingga sasaran dan tujuan proyek dapat tercapai. Pembahasannya kemudian bagaimana penempatan orang sesuai dengan keahlian masing-masing atau sumber daya manusia masing-masing. Ya, mulai dari yang ahli dalam elektrikal mekanikal, yang ahli dalam bangunan dan seterusnya. Selanjutnya, penentuan wewenang dan tanggung jawab. Setiap personil penanggung jawab kegiatan harus mengetahui wewenang dan tanggung jawab pekerjaannya. Para mahasiswa sekalian, pembahasan yang terkait dengan organisasi proyek itu, yang pertama adalah identifikasi dan pembagian kegiatan, ya, di mana pada kebutuhan sumber daya, jadwal pelaksanaan, serta anggaran, sehingga dapat dilaksanakan dengan penanggung jawab, dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan proyek. Selanjutnya, pengelompokan penanggung jawab. Yang kedua, agar hasilnya maksimal, pemilihan penanggung jawab organisasi disesuaikan dengan keahlian sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang ketiga adalah penentuan wewenang dan tanggung jawab. Jadi setiap personil penanggung jawab kegiatan harus sesuai dengan wewenang masing-masing serta tanggung jawab pekerjaannya, dengan membuat penjabaran kerja serta standar prosedur operasional pekerjaan yang dikelolanya, biasa dikenal dengan SOP, standar operasional prosedur. Kemudian yang keempat yaitu menyusun mekanisme pengendalian. Karena organisasi proyek melibatkan banyak pihak, maka agar tidak terjadi penyimpangan, mekanisme pengendalian dan koordinasi dibuat dalam format yang dapat menggerakkan organisasi dalam mengidentifikasi, memecahkan masalah serta melakukan tindakan koreksi untuk mengatasi penyimpangan. Nah, pembahasan sesungguhnya, ya, bahwa dalam pekerjaan proyek tersebut, dalam struktur organisasi proyek dibuat dengan siklus atau kultur dan keunikan berbeda berdasar kebutuhan sistem manajemen proyek. Oleh karena itu, organisasi proyek mempunyai susunan dan hierarki yang berlainan pula. Pemilihan organisasi proyek didasarkan atas tingkat kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan masing-masing. Semakin kompleks proyek, semakin kompleks pula susunan organisasinya. Beberapa macam susunan organisasi proyek dapat dijelaskan bahwa organisasi proyek itu
ada bermacam-macam, yaitu organisasi proyek fungsional, organisasi proyek murni, dan organisasi proyek matriks. Ya, para mahasiswa sekalian, ya, berbicara tentang organisasi proyek fungsional, struktur organisasi jenis ini dikelompokkan menurut fungsinya, memiliki struktur dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal. Tanggung jawab organisasi proyek biasanya dirangkap dengan tugas sehari-hari pada organisasi fungsional perusahaan. Karena itulah untuk proyek yang besar dapat mengganggu kegiatan keseluruhan bila organisasi fungsional tidak digunakan. Ya, pembahasan fungsi proyek fungsional seperti itu. Kemudian organisasi proyek murni. Struktur organisasi proyek jenis ini merupakan bagian tersendiri dari organisasi fungsional. Dia tersendiri, tidak sama dengan organisasi fungsional. Ya, di mana manajer mempunyai otoritas penuh terhadap proyek. Dengan status ini, tim proyek memiliki komitmen dan wewenang mandiri, namun tetap dalam koordinasi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu organisasi proyek matriks. Struktur organisasi proyek ini biasanya gabungan dari organisasi proyek murni dan fungsional, memanfaatkan ahli sebagai disiplin ilmu yang terlibat dalam organisasi fungsional sebagai bagian dari proyek, tidak mengganggu proses pelaksanaan proyek serta organisasi fungsional perusahaan. Demikianlah pembahasan saya untuk hari ini para mahasiswa sekalian. Ya. Mungkin ada pertanyaan ya terkait masalah pembahasan yang barusan saya bahas. Ya, kalaupun misalnya ada sempat Anda pertanyakan pada kesempatan kali ini, silakan di WA saja di nomor yang saya yaitu ya ada pertanyaan yang terkait tentang pembahasan yaitu mengidentifikasi organisasi proyek. Ya, para mahasiswa sekalian, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat serta kita akan mengevaluasi apa-apa yang akan kita pelajari pada hari ini pada pertemuan berikutnya. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.